Yang kita dapat berita viral FYP di TikTok, katanya Bang Icang sudah mendapatkan donasi dari Raffi Ahmad sebesar 2 miliar. Awalnya untuk perobatan mungkin dicoba dulu kali ya, ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Kalau emang nggak bisa ya saya terima keadaan kayak gini. Oh my god, ini diduga ada rekaman suaranya Agus terus sama dugaan ya si Wawa kayaknya ya kalau gue denger-denger, dan satu orang lagi laki-laki aku nggak tahu deh, tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini nih ya, nih kita dengerin ya, bener nggak sih mirip kayak suara Agus, tapi bener enggak? Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Gitu ya. Mirip, suaranya saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus Ngasih kabar aku di sini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini? Ya, kan saya bertelepon sama aku. oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus? Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus. Cuma kok tegas banget ya Gus? Beda banget kayak biasanya kan kejam nih ya, Agus sedih. Biasanya kan ada jam nih ya. Ini kok enggak ya? Coba ya. Itu di kepolisian. Itu bapak-bapak. Harapan saya tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Dibawa kayak gitu aku nggak tahu kan gitu kan. Itu suara Agus tuh kayaknya ya, kayak agak mirip suara kamu Gus, tapi nggak tahu nih kamu bukan Gus. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku. Nah itu yang ini doang, itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya wow. Ini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung makin cantik gitu kan. Langsung mainnya cantik gitu kan. Mainnya cantik. Agus. Ini suaranya, ini Agus ya, Agus lu bukan si Gus. Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? Iya, intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku di sini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung makin cantik gitu kan. Iya, intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti ini siapa? Bapak-bapak ini siapa ya? Coba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus, tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira bener Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Yuk komen yuk. Ya kalau 30M bener. Oh bener. Iya kan jasa lawyer. Iya. 30 miliar, tarifnya Farhad Abbas 30 miliar. Buset. Ini yang jadi masalah, Agus, cara bayarnya gimana? Dicicil gitu maksudnya. Sebulan kayak cicilan sepeda motor 700.000 gitu. Mau sampai kapan Agus bayar ke Farhad Abbas 30 miliar? Cucunya Agus harus ikut nyicil cicitnya terus sampai ke bawah ya kan.
Ini mah 7 turunan nggak bakal lunas ini mah Agus. Lu harus bayar Farhat tuh 30 miliar loh. Oh nggak gitu bang. Farhat kan ikhlas kalau dukung Agus, kan pembela kaum lemah. Gua gak percaya. Gak percaya kalau Farhat ikhlas, ya kan? Kamu tahu kan kronologisnya nih, Farhat kenapa dituntut UMKM? Jadi ceritanya, cerita singkatnya aja nih. Dia itu gini loh, para UMKM ini investasi di satu perusahaan, kalau nggak salah apa itu Mills gitulah, ya kan? Nah, perusahaannya ini diduga melakukan kecurangan, ya kan? Kemudian diadukanlah ke pengadilan. Tetapi uang-uang para UMKM ini sudah ada di perusahaan itu, maka disitalah itu uang oleh kepolisian, kan begitu tuh. Nah, datanglah Farhat Abbas dan kawan-kawan, ya kan, bilang, udah itu duit jangan disita oleh pemerintah, ya kan, oleh kepolisian, biar kami amankan aja. Artinya Farhat CS lah yang mengamankan duit itu, ya kan, begitu. Jaga-jaga takutnya si perusahaan kalah nih di pengadilan. Kalau kalah itu duit jadi milik negara atau jadi milik, ya jadi disita lah ibaratnya begitu. Nah kalau diamanin sama Farhat Abbas, itu duit bisa dibalikin ke ibu-ibu UMKM, kan begitu. Lah ladalah ternyata si perusahaan ini menang di pengadilan. Itu artinya duit tidak ke sana, namanya tidak diambil oleh pengadilan, kan. Jadi menjadi kembali ke hak milik siapa itu, para UMKM. Tetapi itu duit sudah diamankan oleh Farhat Abbas CS, ya kan begitu. Nah sekarang ditagih mana duit itu? Ternyata duit itu udah nggak ada. Ini versi dari UMKM itu begitu kronologisnya. Dari awal dia muncul sebagai pahlawan, Farhat Abbas ini kepada UMKM, datang tuh dia sebagai pahlawan, ya kan? Ya, daripada duitnya disita nih nanti sama pengadilan, udah titipin kami aja, kami pembela kaum lemah. Setelah duitnya dititipin, di pengadilan menang, duitnya bukannya dibalikin ke kaum lemah, malah ditilep. Kan begitu ini versinya. Ini ya, versinya dari UMKM itu begitu. Memang modusnya dari awal gitu, pembela kaum lemah, pembela kaum lemah. Nah, begitu pula dengan si Agus nih. Awalnya dia datang tuh sebagai pahlawan, pembela kaum lemah, ya kan. Ayo Gus, saya datang sebagai pahlawan. Diikatlah itu Agus dengan cara apa? Dengan buru-buru ngelaporin Nopi. Padahal itu hanya untuk ngikat. Jadi Agus tuh biar terikat dengan Farhat. Karena udah ngelaporin Nopi, Agus mau cari pengacara lain kan susah. Udah terikat. Lu mau pakai pengacara lain lo katanya. Ingat lo udah ngelaporin Nopi. Siapa yang bertanggung jawab nih dengan laporan lu? Ya gue. Hanya gitu aja Agus terikatlah dengan Farhat. Tapi kan bang nggak mungkin lah Farhat masang tarif 30M ke Agus. Iya sih, memang kalau untuk masang tarif 30M nggak mungkin juga kalau ke Agus, dia tahu begitu kan. Agus kondisinya ekonominya bagaimana. Tapi di sini ya kalau dilihat dari kronologis yang UMKM tadi, sebenarnya dari awal yang dicari, yang dituju fokusnya itu ke duit, ke 1,5M ini, sudah ke donasi ini, bukan ke mata, bukan. Nah kebetulan, ya kan, kebetulan Agus juga arahnya sama, pengen ke duit, ke 1,5M. Karena sejari awal diduga ini ya, tidak buta memang. Jadi buat ngapain duit gede-gede? Ya paling untuk operasi, apa sih namanya, perbaikan aja lah, nggak habis 1,5M, ya kan begitu. Nah, dua orang ini bertemu yang sama-sama niatnya duit, begitu loh. Ya mungkin awalnya sebegitu, udahlah. Ini seuzonnya nih ya, pembicaraan di belakang, karena kita belajar dari kronologi UMKM. Tenang, 1,5M cair. Tapi ingat bagian buat kita berapa, itu. Saya akan tanda tangan untuk surat kuasa kepada Pak Anwar dan Mas Ogi lewat kantor advokat Muhammad Anwar Associate untuk masalah pelaporan Farhat Abbas kepada saya. Di mana itu ya? Di Polres Jakarta Selatan, Jaksel, sebagai perwakilan hukum, kuasa hukum dari saya untuk menangani pelaporan itu, supaya Farhat Abbas tahu kalau saya nggak takut.
saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut, dan tidak akan takut. Gentle hadapi proses hukum. Oke, saya serahkan Pak Anwar dan Mas Sogi. Karena menurut saya, Ini kekuasaannya ya. secara Farhad, kau lawan aku sekarang, Farhad. ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Ya, jadi Bang Densu lah. iya. Kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang lebih besar lagi. Jadi kita senang dengan Pak Anwar dan Pak Sogi waktu ngawal kasus kami, sangat kooperatif, sangat koordinatif banget, dan speednya mantap. Jadi makanya kita majukan Pak Anwar sama Pak Sogi. Nanti kita lihat ke depannya. Kan biasanya ada yang nebeng-nebeng tuh. Iya, biasa itu. Jadi kita lihat. Cuma kita nggak mau terlalu umbar-umbar karena menurut kami apa sih yang mau disombongkan? Iya. Nggak ada yang perlu disombongkan. Thank you. Kita on the track aja. Ya, hukum itu lawan hukum. Ya, sesuai dengan prosedur yang baik aja. Iya. Thank you. Terima kasih ya. Farhad Abbas dan Denny Sumargo saling lapor. Laporan tersebut ada kaitannya dengan kasus Agus Salim. Presenter Denny Sumargo dan pengacara Farhad Abbas berseteru dan saling lapor polisi. Farhad lebih dulu melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya. Farhad pun tak keberatan dengan laporan balik Denny ke polisi. Farhad melaporkan Denny atas kasus dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Laporan itu bermula dari perseteruan Denny dan Farhad di media sosial. Sebelumnya Farhad Abbas sempat mengancam akan menghajar Denny Sumargo karena komentar tidak sopan di akun media sosialnya terkait kasus korban penyiraman air keras Agus Salim dan YouTuber Novi. Adapun Farhad adalah pengacara Agus, sedangkan Denny pernah mengundang Agus di podcastnya. Tak tinggal diam mendengar ancaman itu, Denny Sumargo atau Densu akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung rumah Farhad Abbas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Denny membuat konten kedatangannya ke rumah Farhad, namun Farhad menilai ada perkataan Denny yang mengandung ujaran kebencian. Kedatangan Denny bukannya menyelesaikan masalah, tetapi membuat Farhad melaporkannya ke polisi. Pada Senin, 18 November 2024, presenter Denny Sumargo mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Ternyata Denny diperiksa untuk laporan balik yang dibuatnya terhadap Farhad atas dugaan pengancaman. Laporan balik ini dibuat Denny melalui pengacaranya, yaitu Muhammad Anwar, sekitar 2 minggu lalu tanpa diumbar ke publik. Anwar masih enggan membeberkan bentuk pengancaman Farhad kepada kliennya. Seusai mendatangi rumah Farhad pada awal November lalu, Denny mengaku ia sudah menganggap mereka berdamai. Denny menuturkan bahwa kuasa hukumnya yang pertama kali menyarankan untuk membuat laporan balik. Menurut Denny, laporan ini menjadi bentuk antisipasi terhadap pengancaman Farhad. Farhad tak keberatan dengan laporan balik Denny ke polisi. Farhad menegaskan ia melapor ke Polres Jakarta Selatan karena tidak terima Denny menyiarkan rekaman saat datang ke rumahnya. Sebagai orang yang mengerti hukum, Farhad menuruti kemauan Denny jika ingin menempuh jalur hukum. Farhad juga kembali mengklarifikasi kata hajar yang diucapkannya kepada Denny. Mantan suami penyanyi Nia Daniati ini menyebut hajar merupakan singkatan dari Hukum Jamin Rakyat, sebuah LSM yang ia ketuai. Hajar dalam arti sesungguhnya, kata Farhad, juga baru akan ia lakukan dengan pengecualian. Adapun keduanya belum dijadwalkan untuk saling diperiksa dalam laporan satu sama lain.
FA mengatakan bahwa dia akan melaporkan kuasa hukum, tapi ingat, dia di sana menyebut bahwa ini polling tersebut adalah suatu tindak kriminal. Kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Begitu ya? Oke. Jadi kami ingatkan untuk pantau terus FA ngomong apa kepada teman-teman. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Gitu. Satu lagi ya, sebenarnya